Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kurang satu apapun. Nah, anak ibu, sebelum belajar, ibu jangan lupa berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Anak ibu, hari ini kita belajar Bahasa Indonesia kelas 3, tema 2 dan subtema 2. Nah, materinya adalah membaca dongeng. Mari anak-anak ibu, kita belajar bersama-sama tentang apa itu dongeng. Agar anak ibu lebih paham, dengarkan baik-baik penjelasan dari ibu ya. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya, dongeng bersifat menghibur dan memiliki nilai pendidikan. Cerita dalam dongeng biasanya dibuat karena terinspirasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Apakah kamu suka membaca dongeng? Nah, saat membaca dongeng ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya anak ibu. Nah, mari anak-anak hebat kita pelajari apa saja yang harus kita perhatikan dalam membaca dongeng. Nah, ini dia anak-anak ibu. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca teks dongeng antara lain yang pertama yaitu lafal. Nah, lafal ini mengucapkan kata dengan tepat. Kemudian harus menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang selanjutnya adalah intonasi suara anak ibu. Jika kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Nah, jika kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suaranya menurun. Dan yang terakhir, jika kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suaranya agak naik. Begitu anak ibu ya. Selanjutnya, hal yang diperhatikan dalam membaca yaitu ekspresi. Nah, ekspresi ini anak ibu membaca dengan penuh perasaan. Ekspresi wajah harus sesuai dengan isi dongeng. Jika isi dongengnya sedih, maka ekspresi wajahnya sedih juga. Jika isi dongengnya bahagia, maka ekspresi wajahnya harus bahagia juga. Selanjutnya tanda baca. Tanda baca ya anak ibu. Saat membaca bertemu tanda koma, membaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Dan saat membaca bertemu tanda titik, membaca berhenti, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Selanjutnya anak ibu yaitu suara. Nah, saat membaca suara harus lantang dan dapat didengar oleh pendengar dengan jelas, sehingga pendengar dapat memahami isi dongeng yang kita ceritakan. Nah, sampai di sini paham ya anak ibu? Nah, selanjutnya, anak ibu yang soleh dan soleha, kita dapat menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca kepada orang lain. Langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng. Yang pertama adalah membaca dongeng secara berulang-ulang. Kemudian mencatat tokoh-tokoh dalam dongeng. Nah, selanjutnya anak ibu mencatat tempat-tempat kejadian yang ada dalam dongeng. Nah, yang selanjutnya adalah menulis dongeng dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam dongeng. Nah, yang keenam adalah melatih diri melisankan isi dongeng. Kemudian yang terakhir, menceritakan kembali isi dongeng. Nah, inilah anak ibu langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng
Jadi kita harus memahami langkah-langkahnya agar anak ibu bisa menceritakan kembali isi dongeng yang telah anak ibu baca. Nah, anak-anak ibu yang hebat, ciri-ciri pesan moral pada dongeng antara lain yaitu, yang pertama adalah pesan moral selalu baik ya anak ibu. Nah, kemudian biasanya terletak di akhir cerita. Nah, yang ketiga adalah bisa dilihat dari karakter tokoh utamanya. Nah, di pembelajaran sebelumnya ibu sudah menjelaskan mengenai karakter tokoh dalam dongeng ya anak ibu. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak ibu, kita akan lanjutkan belajar beberapa karakter dalam dongeng ya anak ibu. Nah, coba anak ibu perhatikan karakter tokoh-tokoh dalam dongeng, yaitu dalam sebuah dongeng terdiri dari beberapa tokoh. Nah, tokoh adalah orang atau subjek yang menjadi pelaku atau pemeran dalam cerita atau dongeng. Itu anak ibu ya. Berdasarkan karakternya, tokoh dalam dongeng dibagi menjadi 3 bagian. Nah, apa saja anak ibu? Ya, yaitu protagonis, antagonis, dan yang ketiga adalah tritagonis. Nah, apakah anak ibu masih ingat apa itu protagonis? Iya, protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Contoh yang berwatak baik itu apa saja ya anak ibu? Iya, benar. Orang yang dermawan, kemudian baik hati. Terus apa lagi anak ibu? Ya, rendah hati. Nah, itu adalah contoh watak baik, tidak sombong. Nah, begitu ya anak ibu. Kemudian antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Nah, bagaimana ini anak ibu tokoh yang berwatak jahat ini seperti apa? Iya, misalnya sombong, keras kepala, tidak bisa diatur. Nah, seperti itu anak ibu ya. Yang ketiga adalah tritagonis. Adalah tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, jadi anak ibu, tritagonis ini tokoh penengah antara yang berwatak baik dengan yang berwatak jahat. Nah, seperti itu anak ibu ya. Ada 3 karakter tokoh dalam dongeng. Yang pertama adalah protagonis, kemudian antagonis, dan yang ketiga adalah tritagonis. Ibu rasa anak ibu sudah paham ya. Alhamdulillah. Anak ibu yang soleh dan soleha, selanjutnya ibu akan memberikan anak ibu tugas, yaitu anak ibu baca dan pahami dongeng tentang kisah semut dan merpati. Nah, setelah itu anak ibu tulislah siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut dan bagaimana karakter dari masing-masing tokohnya. Dan yang ketiga adalah apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut. Kemudian anak ibu tulis di bukunya. Ibu rasa sampai di sini anak ibu sudah paham bukan? Nah, anak ibu jangan lupa berterima kasih kepada mama papa yang telah membantu anak ibu belajar hari ini. Dan ibu akhiri dengan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.